Kami mohon kepada seluruh panitia dan peserta webinar sastra untuk mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. Mohon seluruh peserta dan panitia mematikan mikrofonnya dan menyalakan kamera terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu Seminar Sastra Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Pipit Mugi Handayani SSMA, yang kami hormati, Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu Ibu Aminatul Hidayani, Ketua Panitia Webinar Sastra Saudari Dewi Rohmah, Ketua Umum Saudari Nur Asfiah, tak lupa segenap peserta dan panitia webinar sastra yang kami banggakan. Selamat datang dan terima kasih para peserta yang telah mengikuti acara webinar sastra pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Devi Andrea sebagai pembawa acara pada webinar sastra dengan tema kreativitas sastra dan kebudayaan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka melalui dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bersiap. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Saudari Dewi Nurrohmah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Seminar Sastra Program Studi Pendidikan Sastra Indonesia, Ibu Pipit Mugi Handayani SSMA. Yang hormati Ibu Aminatul Hidayani Bahasa Sastra Indonesia. Yang saya hormati Ketua Umum Nur Asfiah, tak lupa segenap panitia webinar sastra dan para peserta webinar sastra yang kami banggakan.
Selamat datang yang telah mengikuti acara webinar sastra pada hari ini. Perkenalkan, saya Dewi Nur Rohmah sebagai Ketua Panitia Pelaksana Webinar Sastra Hima PBSI Universitas PGRI Semarang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka melalui via Zoom dalam keadaan sehat dan walafiat. Hadirin sekalian, kita tahu pada masa-masa ini dilanda pandemi yang semakin meningkat. Tentu ini menghambat segala aktivitas, namun tidak dengan karya yang dihasilkan untuk tetap meningkatkan keterampilan di masa pandemi ini. Sebab dengan mengikuti webinar ini secara sungguh teman-teman mendapat materi yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang akan kita dapat ini menjadi bahan pelajaran kita ke depan. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika berjalannya acara ini nanti ada hal yang tidak aman. Semoga teman tetap semangat dan siap untuk eksistensi karya sastra menghadapi kekautan pandemi. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Salam semangat. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kaprodi sekaligus pembuka acara kepada Ibu Amanatul Yufi Hidayat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum pengampu mata kuliah Seminar Sastra Program Studi Pendidikan dan Sastra Indonesia. Ibu Pipit ketiga pemimpin kita yang luar biasa pada acara webinar kali ini yaitu Mbak Lilis Dahlia, Mbak Melina Eka Syafitri, dan Mbak Ika Sofiarani, serta seluruh peserta dan panitia yang saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita semua dapat bertemu kembali secara virtual dalam acara webinar sastra ini dengan tema kreativitas sastra dan kebudayaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia karena telah mengadakan acara yang luar biasa ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar karena meski di masa pandemi seperti ini masih tetap semangat untuk mencari dan menggali ilmu. Semoga dengan adanya webinar ini kita semua dapat tetap mengembangkan kreativitas sastra dan kebudayaan. Di sini saya tidak akan berbicara panjang lebar karena tentunya kalian sudah menunggu dari acara webinar ini. Dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan webinar ini dibuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Amanatul Yufi. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Saudari Nusfiah. Saudari Nusfiah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pipit Mugi Handayani, SSMA. Yang saya hormati Ibu Amanatul Yufi Hidayani selaku Kepala Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang saya hormati Ketua Panitia yaitu Dewi Nur Rohmah. Yang saya hormati ketiga pembicara kita yang luar biasa pada webinar kali ini yaitu Lilis Dahlia, Ika Sofiarani, dan Melina Eka Syafitri, seluruh panitia serta seluruh peserta webinar. Alhamdulillah, puji syukur kita patut haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya kehendaknya lah acara webinar yang bertemakan kreativitas sastra dan kebudayaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tepat waktu teman-teman peserta pada webinar ini. Tema webinar kreativitas sastra dan kebudayaan ini diangkat karena adanya pandemi ini menjadi jalan pintas untuk meningkatkan kreativitas dan kebudayaan. Saya harap dengan mengikuti webinar
ini secara sungguh-sungguh. Teman-teman bisa mendapatkan materi yang fresh serta ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan sungkan untuk ditanyakan kepada pemateri bila nanti kurang jelas atau kurang paham mengenai materi yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Amin. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika dalam berjalannya acara nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudari Nur Asfiah. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Pemaparan materi dari para narasumber yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Lilis Dahlia dengan judul Bangkit dari Pandemi dengan Budaya Literasi Melalui Upaya Menghidupkan Sastra. Pemateri kedua yaitu Ika Sofiarani dengan judul Membangun Budaya Literasi Melalui Kreativitas Pembelajaran Sastra Puisi, dan pemateri ketiga kita Melina Eka Syafitri dengan judul Budaya Literasi Ciptakan Generasi Pemuda-Pemudi Cendekiawan yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya saya akan membacakan moto moderator kita. Keistimewaan dalam kehidupan adalah menjadi dirimu sendiri. Saudari Nur Adila Mahda Fikihai yang akan memandu jalannya diskusi pada sesi pertama, kedua, dan ketiga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Devi selaku MC kita hari ini ya, atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya teman-teman, suara saya terdengar ya? Terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk webinar sekalian. Senang sekali ya hari ini kita dapat berjumpa di ruang Zoom ini. Nah, sebelumnya saya sudah diperkenalkan ya oleh MC kita, Mbak Devi. Jadi langsung saja di sini saya yang akan memandu acara webinar pada kesempatan pagi yang cerah ini. Oke, peserta seminar sekalian, langsung saja kita tunggu setelah materi nanti akan tanya jawab, kita diskusi sama. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para pemateri yang kita nanti-nantikan ya sejak pagi. Selamat datang pemateri 1 Saudara Lilis Dahlia, pemateri 2 Ika Sofiarani, dan pemateri ketiga kita yaitu Mbak Melina Eka Syafitri. Lalu bagaimana kabarnya para pemateri? Alhamdulillah baik Mbak Dile. Alhamdulillah semua sehat ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua pada pagi hari ini. Hari ini sangat spesial ya teman-teman, karena 3 pemateri kita perempuan semua yang sangat cantik-cantik dan berprestasi. Dan sangat spesial ternyata 3-tiganya dari Demak semua ya. Keren-keren sekali ya, Ma. Nah, baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti pada pagi hari ini. Nah, yang pertama penyampaian materi dengan waktu 15 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan yang terakhir, sesi jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Nah, baiklah hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan dari pembicara pertama, yaitu Saudari Lilis Dahlia, yang memiliki moto hidup, gagal berkali-kali adalah ciri orang yang kreatif. Nah, dan saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Lilis Dahlia, tempat tanggal lahir Demak 14 Desember 2000, alamat desa Dukun, RT 3 RW 3, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pengalaman organisasi yaitu anggota bidang media komunikasi organisasi kedaerahan Demak, anggota bidang Sosma Forsa Orda, ketua bidang media komunikasi organisasi kedaerahan Demak, staf jaringan kekampusan BEM FPBS, bendahara umum 2 BEM FPBS, sekretaris umum 1 organisasi kedaerahan Demak, dan ketua umum Forsa Orda.
Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan makalah dengan judul yang sangat keren, yaitu Bangkit dari Pandemi dengan Budaya Literasi Melalui Upaya Menghidupkan Sastra. Baiklah, langsung saja kita simak paparan beliau. Kepada Mbak Lilis, kami persilahkan waktu dan tempat. Oke, terima kasih untuk Mbak Gila. Apakah suara saya bisa terdengar? Untuk suara saya bisa terdengar nggak, Mbak Gila? Sudah terdengar, tapi agak memantul Mbak Lilis. Oke, sebentar ya. Kalau ini bisa udah nggak memantul? Masih memantul Mbak Lilis. Kalau ini udah belum? Sudah, ya. Sudah. Oke, terima kasih untuk Mbak Dila atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya, dan saya mau minta tolong buat operatornya untuk menampilkan PPT saya. Oke, sudah. Terima kasih untuk operatornya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lilis Dahlia. Saya di sini akan sedikit menyampaikan mengenai berkreasi di masa pandemi. Oke, langsung saja dilanjut, Mbak Panitia. Oke. Nah, mengingat seperti yang kita tahu, pandemi masih saja belum berlalu. Dengan begitu, kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja, semua kegiatan dibatasi, dan dialihkan secara online. Bahkan kita juga harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru. Dengan kebiasaan baru ini, nggak enak ya kalau semua kegiatannya itu serba online. Nggak bisa tatap muka secara langsung, apalagi menatap senyummu. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide kedua. Namun, di masa pandemi ini, bukan menjadi sebuah alasan untuk kita bermalas-malasan. Dan jangan suka rebahan kalau di masa pandemi ini, memanfaatkan waktu dengan banyak rebahan. Nah, itu dihindari kalau bisa. Terus kalian kan bisa atur kegiatan selama di rumah dengan produktif, supaya imun juga bisa terjaga dengan baik pula. Seperti itu. Jadi, jangan menjadikan pandemi ini sebagai alasan kalian untuk bermalas-malasan. Seperti itu. Oke, langsung saja dilanjut, Mbak Panitia. Nah, ini dari saya sebuah tips pola kegiatan yang produktif selama di rumah aja. Kalian bisa membersihkan rumah, merawat diri, berolahraga, mengikuti acara webinar, terus ada juga memanfaatkan waktu yang luang dengan berkarya misalnya, terus mengikuti ajang perlombaan daring. Nah, dari beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah itu bisa dibaca, bisa dilakukan, dan bisa diatur sebaik mungkin selama di rumah aja. Mungkin kalau untuk membersihkan rumah ini kan tentu sangat dilakukan ya, apalagi terutama yang bagi yang cewek-cewek ini, mesti kan harus banget untuk membersihkan rumah. Selain itu juga kalian bisa melakukan mengikuti sebuah webinar. Apalagi kan acara webinar ini banyak yang menyelenggarakan. Terutama lagi dilakukan dengan gratis gitu. Jadi kalian bisa memanfaatkan acara webinar ini dengan baik. Udah nambah ilmu, terus nambah relasi juga, gratis juga.
Selain itu, kalian bisa memanfaatkan waktu dengan berkarya juga. Untuk berkarya itu ada banyak sekali macamnya, apalagi yang kita melakukannya itu hanya di rumah saja. Nah, itu kalian bisa melakukan, meskipun kalian tetap di rumah, kalian bisa tetap berkarya. Oke, Mbak Dewi langsung saja dilanjut. Nah, jadi di masa pandemi itu, kalian harus memperbanyak dalam menciptakan sebuah karya. Kenapa sih harus berkarya? Mungkin ada banyak hal yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Namun dengan kondisi yang saat ini, kita bisa mengekspresikan diri, salah satunya dengan berkarya, terlebih lagi dengan menciptakan sebuah karya sastra. Oke, langsung saja dilanjut. Slide berikutnya. Nah, untuk karya sastra itu sendiri merupakan perwujudan pikiran dalam bentuk tulisan. Tulisan menggambarkan media pemikiran yang tercurah melalui bahasa yang direpresentasikan dalam bentuk tulisan dan media-media lainnya, seperti media berbentuk gambar, melodi musik, lukisan, ataupun karya lingkungan binaan atau arsitektur. Sastra merupakan bagian dari budaya masyarakat. Mungkin kalau lebih simpelnya itu, karya sastra kayak semacam puisi, terus prosa, dan seperti itu. Mungkin lebih untuk waktunya dan tempatnya juga lebih terbatas. Oke, langsung saja Mbak Dewi dilanjut. Nah, dari sebuah karya sastra yang kalian ciptakan itu akan menciptakan sebuah budaya literasi. Budaya literasi itu sendiri berkaitan dengan kebiasaan membaca dan menulis. Kebiasaan berkaitan dengan suatu tindakan yang dibiasakan atau dibudayakan. Untuk kebiasaan menulis berkaitan dengan kebiasaan membaca. Dalam banyak hal, kebiasaan menulis sering dipicu karena kebiasaan membaca. Kurang lebih seperti itu. Jadi di masa pandemi ini, kalian harus bisa sering-sering membaca, menulis, seperti itu. Untuk menciptakan sebuah karya sastra. Karena dalam menciptakan sebuah karya sastra itu sendiri, berawal dari kebiasaan kita dengan sering membaca ataupun menulis. Seperti itu. Oke, langsung dilanjut Mbak Dewi. Nah, di slide berikutnya ini ada termasuk jenis tulisan sastra. Untuk jenis tulisan sastra itu ada puisi, prosa, dan drama. Dan untuk prosa itu sendiri ada dongeng, hikayat, roman, novel, dan cerpen. Mungkin yang bisa kalian lakukan pada kondisi saat ini lebih ke jenis puisi sama prosa ya. Kalau drama kan mungkin lebih menciptakan ke naskahnya aja gitu. Kalau prakteknya ini kan dengan kondisi pembatasan seperti ini, tidaklah mungkin kalau semisal mengadakan pertunjukan drama seperti itu. Dari jenis puisi sama prosa itu kan juga lebih simpel dan sederhana untuk dilakukan seperti itu. Dari ketiga jenis tulisan sastra ini, kalian bisa mengembangkan diri, bisa dimulai dari menyusun kata-kata motivasi secara sederhana. Nah, dari karya tersebut, bisa jadi titik awal kalian dalam meningkatkan budaya literasi. Dari karya sastra yang kalian buat, misal nih, kalian buat kata-kata motivasi atau quotes, seperti itu. Nah, kalian bisa mengekspresikan diri, terus kalian unggah di media sosial. Nah, dari kata-kata mutiara kalian tadi itu, kalian unggah di Instastory WA atau Instagram. Nah, itu nanti kan
otomatis akan dibaca oleh teman-teman kalian, teman-teman online kalian. Nah, dari situ bisa meningkatkan budaya literasi. Nah, itu bisa menjadi titik awal dalam meningkatkan budaya literasi. Mengingat juga kan Indonesia ini merupakan untuk urutannya mengenai budaya literasi kan rendah. Jadi ini menjadi titik awal kalian untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Cara sederhananya itu seperti itu. Tidak hanya itu loh, dari menciptakan karya sastra tersebut, kalian bisa diikut sertakan ke ajang perlombaan, seperti yang saya sebutkan tadi mengenai pola kegiatan yang produktif selama di rumah aja. Jadi dari karya sastra kalian tersebut, misal nih kalian mau ada ajang perlombaan menciptakan cerpen, nah kalian itu bisa mengikuti acara tersebut, terus menyusun sebuah cerpen secara sederhana. Nah, itu kalian bisa memasukkan, dari karya kalian tersebut bisa dimasukkan ke ajang lomba tersebut, seperti itu. Kan lumayan, cuma bermodalan imajinasi kita dalam mengekspresikan diri. Kita tentu bisa saja memenangkan perlombaan tersebut gitu. Jadi kan lumayan juga untuk hadiahnya seperti itu. Jadi di masa pandemi ini tuh kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu kalian dengan baik. Apa yang kalian suka tuh bisa kalian lakukan selagi ada manfaatnya. Seperti itu. Seperti contoh pada slide berikutnya. Mbak Dewi bisa ditampilkan. Nah, seperti contoh pada slide ini saya ambil dari akun Instagram saya sendiri. Mungkin untuk saya sendiri itu lebih suka untuk mengambil objek ya. Jadi kalau semisal ada view bagus, terus ada pemandangan yang mungkin sekiranya bagi saya itu bagus dan langsung saya foto gitu. Terus saya unggah dan saya bubuhi dengan sebuah kata-kata. Kalau dilihat dari unggahan tersebut, yang pertama itu yang mengenai pemandangan, untuk kata-katanya itu kalau tidak bisa menjadi orang yang cerdas, setidaknya bisa jadi orang yang baik, seperti itu. Nah, dari hobi saya yang suka mengambil gambar, saya unggah di media sosial saya, terus saya bubuhi dengan sebuah motivasi biar bisa dibaca oleh orang lain, seperti itu. Terus selanjutnya pada gambar yang kedua ini, untuk bagi kalian nih, misal kalian suka menggambar, nah kalian bisa melakukan pada gambar kedua ini. Dari gambar ini saya ambil itu, ini gambar dari saudara saya sendiri, terus bukannya saya ambil sih, cuma saya sudah meminta izin begitu, mau unggah gambar tersebut, lalu saya bubuhi dengan kata-kata mutiara saya, seperti itu. Dan ini juga sudah saya cantumkan untuk gambarnya itu dari akunnya ini gitu. Kalau ini itu bukan karya saya, melainkan dari karya orang lain, seperti itu. Nah, dari contoh ini kalian itu bisa bisa menirunya gitu, supaya kegiatan kalian selama di rumah itu nggak cuma kuliah tidur seperti itu, kuliah tugas terus tidur. Nah, jadi kalian itu harus mengefektifkan waktu selama di rumah aja dengan cara berkarya seperti itu. Nah, ini itu contoh secara sederhananya. Oke, Mbak Dewi dilanjut untuk slide selanjutnya. Mbak Dewi bisa dilanjut. Nah, ini juga ini saya ambil dari
Instastory saya yang mungkin dari teman-teman saya sendiri pernah melihat kalau saya itu sering membuat Instastory seperti ini. Gitu. Dari seperti tadi, saya suka mengambil objek gambar, terus saya buih dengan sebuah kata-kata seperti itu. Mungkin kalau Instastory saya lebih sering mengunggah gambar semacam itu, tapi kalau di di unggahan postingan itu lebih jarang. Nah, ini untuk contohnya ada beberapa gitu. Jadi kalian itu bisa menirunya dalam mengefektifkan waktu untuk meningkatkan karya sastra, meningkatkan kemampuan kita dalam bidang karya sastra ini. Oke, Mbak Dewi, dilanjut saja untuk slide berikutnya. Nah, kalian juga bisa melakukan hal seperti ini. Untuk ini tuh saya ambil dari akun Instagramnya Madarian Hadi. Ini salah satu akun yang saya sukai dan saya gemari dalam mencari referensi untuk untuk menyusun sebuah tipografi gitu. Kalau tipografi ini merupakan kata-kata yang indah. Sebenarnya kata-kata indah itu juga bisa termasuk puisi, kata mutiara atau quote seperti itu. Namun bedanya dengan tipografi ini itu tata letak hurufnya yang indah saja. Misal kayak mau menyusun kata ini gitu. Nah, itu disusun secara rapi gitu supaya yang membaca, supaya yang melihatnya itu kayak biar terkesan lebih menarik gitu. Nah, untuk biasanya itu saya menjadikan referensi akun Madarian Hadi ini dalam membuat tipografi. Sebenarnya saya juga sering membuat tipografi, tapi nggak sebagus di Madarian Hadi ini. Jadi saya masih terus mencoba dan lebih meningkatkan dalam pembuatan tipografi ini biar lebih enak juga buat dilihatnya seperti itu. Oke, Mbak Dewi, dilanjut saja. Nah, untuk manfaatnya apa sih sebenarnya? Untuk manfaatnya, kenapa kita harus berkreasi di masa pandemi ini, itu ada untuk salah satunya tadi, untuk meningkatkan budaya literasi, terus dari kata-kata yang sudah kita buat tadi, seperti quotes yang sudah kita buat, itu bisa memotivasi orang lain, seperti itu. Terus juga melatih kemampuan dalam menulis, karena gimana ya, kita mau menjadi seorang penulis atau sastrawan, kurang lebih seperti itu. Tapi kita aja menulis tidak pernah. Nah, dari sinilah kita bisa belajar supaya kemampuan kita itu bisa lebih terlatih dan kemampuan kita itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Jadi untuk kemampuan kita yang awal itu bisa menjadi contoh lah supaya ada peningkatan dari penulisan yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Nur Adila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Saudara Lilis Dahlia ya atas paparannya yang itu menarik ya teman-teman. Sangat memotivasi kita untuk kita lebih produktif pastinya dengan cara yang simpel dan sederhana. Agar kita tidak hanya rebahan terus ya di rumah selama pandemi ini. Siapa yang sekarang masih rebahan? Yuk silakan bangun, kameranya diaktifkan ya biar wajahnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik terlihat pada pagi yang cerah ini. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan, kita akan mendengarkan dari pembicara kita yang kedua yaitu Mbak Ika Sofiarani dengan moto hidup yaitu Fastabiqul Khairat, yaitu berlomba dalam kebaikan. Dan saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu.
Nama Ika Sofiarani, tempat tanggal lahir Demak, 15 Oktober tahun 1999, alamat Desa Wonosalam RT 2 RW 2 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Pengalaman organisasi, yaitu anggota bidang pers dan jurnalistik Hima PPSI periode 2018-2019, anggota pengurus Forsa Orda Ubris periode 2019-2020, sekretaris umum 1 Imade Ubris periode 2019 periode 20, anggota Komisi Pendidikan dan Kebudayaan DPKK NPI Wonosalam 2020 2021, Sekretaris Umum 2 Hima PPSI periode 2019 sampai dengan 2020, Ketua Umum Imade Ubris periode 2020 sampai dengan 2021, Sekretaris Komisi 4 DPM Ubris periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan makalah dengan judul yang sangat menarik, yaitu Membangun Budaya Literasi Melalui Kreativitas Pembelajaran Sastra Puisi. Baiklah, langsung saja Mbak Ika, saya persilahkan. Oke, baik Mbak Dila, terima kasih karena saya sudah disambut ya. Oh iya, ini sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa nih, apakah masih semangat yang ada di sini? Jangan-jangan pada ngantuk ya? Masih pada semangat kan? Yuk coba kameranya pada dibuka nih, masa ada narasumber yang cantik-cantik gini, masa nggak mau dilihat gitu. Nanti materinya hanya lewat aja loh nanti. Oke, baik, tetap semangat ya sambil nanti kita sampai selesai acara pada pagi hari ini. Oke, izinkan saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi. Saya ingin minta tolong kepada operator untuk menampilkan PPT dari saya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat jelas para mahasiswa? Sudah. Oke, suara saya juga terdengar jelas ya? Atau masih terdengar jelas? Oke, baiklah, langsung saja ya. Ini dari karya PPT saya itu membahas tentang membangun budaya literasi melalui kreativitas pembelajaran sastra puisi. Nah, tentunya ini ditujukan untuk mahasiswa. Oke, Mbak Dewi bisa lanjut saja pada slide kedua. Oh iya, sebelum memasuki materi tadi saya ingin membicarakan sedikit pada materi yang sudah disampaikan oleh pemateri satu. Sungguh bagus sekali karena memang betul apa yang dikatakan oleh Mbak Lilis, bahwasanya di masa pandemi yang seperti ini, ayolah kita berkarya seperti itu ya. Bagus sekali. Oke, bisa kita lihat di PPT-nya sudah terlihat jelas ya. Peringkat negara dengan minat baca tertinggi di dunia. Oke, bisa kalian lihat sendiri di mana Indonesia itu menduduki peringkat ke-60. Nah, ini benar-benar nyata para mahasiswa. Jadi negara kita itu ibaratnya itu negara yang tertinggal ya terkait minat baca. Nah, ini coba ini dari kalian. Ini harus ditingkatkan lagi buat minat bacanya. Kan karena saya juga tidak tahu ya apakah para mahasiswa di sini ada yang gemar membaca atau bahkan hanya beli buku tapi tidak pernah dibuka. Nah, saya kan juga tahu seperti itu. Oke, bisa dilanjut pada slide selanjutnya, Mbak Dewi. Nah, oke. Pada slide selanjutnya ini akan membicarakan penyebab minat baca yang rendah. Oke, jadi minat baca yang rendah ini sendiri dipengaruhi oleh 5 faktor tentunya. Jadi kalian sebagai mahasiswa harus tahu ya, mengapa penyebab minat baca itu di Indonesia itu memang begitu rendah. Nah, yang pertama itu lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini tentunya lingkungan yang berada di sekitar kita. Lingkungan yang pertama itu lingkungan keluarga, karena keluarga adalah yang paling terdekat dengan kita. Jadi itu gini teman-teman mahasiswa, kan lingkungan sekitar kita adalah keluarga. Nah, ketika dari keluarga kita kok tidak membudayakan sebuah kegiatan membaca, bahkan buku pun tidak dibudayakan di rumah, maka seorang anak kan tentu akan meniru keluarganya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi lingkungan sekitar ini sangat mempengaruhi ya teman-teman. Tapi di sisi lain, kalian sebagai mahasiswa yang tentunya seorang anak, semisal orang tua kalian itu tidak terlalu membudayakan membaca di rumah. Nah, dari kalian itu bisa membangun bagaimana cara kalian itu bisa membaca. Intinya itu
kalian bisa gemar membaca dengan cara kalian sendiri. Yang pertama tentunya harus menyukai buku-buku bacaan seperti itu. Oke, lanjut yang kedua ya, generasi serba instan. Nah, ini generasi serba instan itu bisa dikatakan bahwa generasi yang sekarang. Apakah para mahasiswa merasa seperti itu? Bahwasanya memang generasi instan yaitu adalah generasi yang sekarang. Mengapa kok bisa seperti itu? Nah, jawabannya itu seperti ini. Generasi instan itu adalah generasi yang segala sesuatunya itu ingin serba instan. Misalnya saja kita membaca, mengerjakan tugas, kita ingin langsung selesai. Kita nggak mau berproses. Betul apa betul para mahasiswa ini khususnya? Yuk jujur ya. Nah ini generasi serba instan ini penyebab minat baca yang rendah. Selanjutnya ada gadget. Nah ini pengaruh gadget atau gawe atau handphone yang kalian miliki. Nah tentunya gadget ini menjadi salah satu konsumsi kalian sehari-hari. Betul apa tidak ini ya? Jangan-jangan sudah pasti nih ya para mahasiswa ya, apalagi kuliahnya sekarang daring, sudah pasti memakai handphone. Akan tetapi di sini gadget itu memiliki pengaruh yang tentunya ada pengaruh baik dan juga pengaruh yang buruk. Nah, pengaruh yang buruk itu sendiri yaitu tadi, karena kita keseringan memakai gadget, kita sering scroll-scroll entah itu berita di Instagram, ya ini khususnya mahasiswa itu sering banget memakai Instagram nih. Jadi supaya lupa ingin membaca. Padahal di gadget sendiri itu kan sudah disediakan beberapa aplikasi yang bisa dibuat bahan bacaan ya, kayak Wattpad dan lain sebagainya seperti itu. Oke, lanjut. Yang keempat itu penyebabnya itu media sosial. Nah, media sosial yang kalian miliki itu pengaruh terbesar kalian yang menyebabkan kalian itu terkadang malas untuk membaca. Coba kalian introspeksi diri sendiri, oke? Lanjut pada diri sendiri. Nah, ini diri sendiri itu yang paling penting faktornya. Karena diri sendiri itu tentu yang membangun minat baca kalian. Kalau dari diri kalian tidak ingin membaca, tidak ada motivasi, ya sudah, maka minat baca kalian memang sangat rendah. Seperti itu ya teman-teman mahasiswa. Oke, bisa dilanjut pada slide berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini apakah ada yang tahu ini siapa? Tentunya pasti tahu lah ya. Para perempuan pasti tahu ini. Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Nah, ini kutipannya itu cuma perlu satu buku untuk cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Nah, ini salah satu motivasi ini ya, biar kita itu semangat untuk membaca dan semakin gemar membaca itu. Tuh. Oke, bisa dilanjut. Ada slide berikutnya, Mbak Dewi. Nah, oke, sekarang kita memasuki budaya literasi. Sebetulnya itu bagaimana sih budaya literasi yang kita kenal saat ini ya? Karena kan kita memang sudah mengenal, tapi terkadang masih bingung. Apa sih itu budaya literasi? Kok ada budayanya? Kok nggak hanya literasi saja kan? Seperti itu ya. Oke, literasi sendiri dalam bahasa Indonesia itu bisa dilihat, itu awalnya berasal dari bahasa serapan ya, bisa dilihat di PPT-nya, yaitu literasi. Kemudian bahasa Latin atau literatus yang artinya orang yang belajar seperti itu. Oke, bisa dilanjut pada slide berikutnya, Mbak Dewi. Nah, bisa kalian lihat teman-teman mahasiswa, ini budaya literasi nih. Bisa dibaca ya. UNESCO menyebut bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif, membaca, menulis yang terlepas dari konteks. Tentunya literasi itu adalah yang seperti itu. Yang kedua, literasi dipengaruhi oleh penelitian akademik, nilai budaya dan pengalaman. Tentunya literasi yang saat ini sedang berkembang ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang berada di dalam lingkungan literasi tersebut. Kemudian budaya literasi ini sendiri, kalian kan sebagai mahasiswa ya, tentunya kalian diampu oleh dosen-dosen yang ada di kampus, ya kan? Betul, para mahasiswa? Nah, jadinya ini seorang dosen tentunya itu akan menjadi sosok penggerak kalian, bahwa kalian itu akan menjadi mahasiswa yang mampu gemar berliterasi seperti itu. Oke, bisa dilanjut pada slide berikutnya. Oke, pada prinsip pembelajaran literasi. Nah, pada prinsip pembelajaran literasi ini sendiri dipengaruhi oleh dua faktor tentunya ya. Ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam, kemudian ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Nah, di sini dari saya sendiri tidak akan menjelaskan panjang kali lebar ya, karena faktor internal ini tentunya
segala apapun, sesuatu apapun itu yang berada di dalam diri kita yang mempengaruhi minat baca kita. Tentunya dalam kegiatan literasi ini. Entah itu motivasi, dorongan dari diri kita, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan faktor internal eksternal ini tentunya dari lingkungan sekitar ya, seperti yang tadi. Lingkungan itu sangat mempengaruhi kita dalam menyelenggarakan kegiatan berliterasi. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Nah, oke nih, sastra puisi mengenal. Dari teman-teman mahasiswa, adakah yang tahu siapakah sosok beliau? Silakan bisa diaktifkan mikrofonnya, yuk. Coba kalian, Mbak, siapakah sosok beliau ini? Apalagi kalian dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa ya dan sastra Indonesia, pasti tahu lah ini siapa. Yuk, coba yuk. Tidak ada yang tahu kah? Atau bagaimana ini? Wah, jangan ngantuk ini. Oke, Sri Wulandari, tahu atau tidak? Oke, tidak ada suaranya ya. Yang lain juga ini kameranya juga pada off sepertinya. Oke, dari Mbak moderator. Ya, Mbak moderator apakah tahu itu sosok siapa? Sastrawan puisi. Ya, namanya siapa Mbak moderator? Pardi Djoko Damono. Oke, bagus sekali. Nah, ini apa yang identik dari tokoh di samping? Apa kira Mbak Dinda? Bagaimana Mbak Ika? Apa yang identik, yang menciri khaskan bahwa beliau itu adalah sosok sastrawan itu apa? Terkenal dengan apanya sih? Puisinya ya pastinya yang sangat keren-keren, serta pada kumpulan buku puisi-puisi yang sangat menarik bukunya. Oke, bagus sekali Mbak moderator nih. Wah, pandai sekali nih teman-teman mahasiswanya, malah pada ngantuk ya sepertinya ya. Oke, bisa dilanjut yuk pada slide berikutnya. Terima kasih buat Mbak moderator ya. Nah, pelajaran sastra puisi sendiri. Tentunya tadi kan judulnya membangun budaya literasi ya. Tadi budaya literasi sudah dijelaskan suatu bentuk kegiatan bahwa sikap yang mendorong kita gemar membaca seperti itu. Nah, di sini itu objeknya itu ada sastra puisi. Jadi puisi sendiri itu karya sastra, hasil ungkapan dari perasaan seseorang. Tentunya kalian sudah tidak asing ya, oleh mahasiswa dari sekolah SMA pun dulu sudah dikenalkan toh dengan puisi itu yang seperti apa. Nah, ini ada satu contoh puisi ya dari karya beliau tadi, Bapak Sapardi, Hujan Bulan Juni. Ini dari saya sendiri akan sedikit membacakan ya. Nanti kalian bisa merasakan lah seperti apa pembacaan saya. Kalian kan sebagai mahasiswa harusnya kalian juga mengetahui bagaimana ketika membaca puisi yang baik dan benar dan menyangkut perasaan tentunya. Oke, akan saya bacakan. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Itu apa itu Mbak Dila? Di harapannya, apakah bisa agak di zoom? Dihapusnya ya, oke. Nah, bisa saya lanjut ya teman-teman mahasiswa. Mohon maaf karena tadi memang terlihat kecil sekali tayangannya, oke. Nah, oke. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. 1989. Nah, oke teman-teman mahasiswa ya, bisa dilihat seperti itu bagaimana cara membacakan puisi yang baik dan benar tentunya. Akan tetapi di sini saya ya masih banyak kekurangan seperti itu ya teman-teman mahasiswa. Oke, bisa dilanjut pada slide berikutnya Mbak Dewi. Oke nih, selanjutnya itu merupakan bagaimana cara agar sastra di mahasiswa ini bisa diajarkan seperti itu. Nah, yang pertama tentunya beri motivasi. Dan sebagai mahasiswa tentunya seorang dosen pun akan menyuruh kalian bagaimana itu biar kalian itu termotivasi buat belajar. Tentunya ini belajar berliterasi dengan sastra puisi gitu. Dan yang kedua, meminta mahasiswa untuk menyiapkan pertanyaan. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa ya.
ketika kalian dalam bangku perkuliahan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada dosen kalian. Misalnya nih, pada pembelajaran sastra puisi ya kan, kalian dari pendidikan bahasa dan sastra kan, tentunya ada mata kuliah yang berbasis sastra. Nah, ini boleh banget kalian tanyakan pada dosennya. Misalnya, Bu, bagaimana sih Bu, biar kita bisa belajar puisi dengan baik dari penguasaan pembacaannya, mungkin dari mimik wajah, mungkin dari lain sebagainya, seperti itu. Ini boleh banget teman-teman mahasiswa kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, pengajarannya itu memberikan kesempatan. Nah, di saat kalian di dalam bangku perkuliahan, kalian itu harus mengingat hak kalian. Kalian itu berhak kok untuk mendapatkan partisipasi. Jadi ketika dosen kalian menjelaskan, kalian boleh untuk memperhatikan. Akan tetapi kalian juga boleh kok buat bertanya atau berpartisipasi dalam hal lain. Jadi jangan hanya diam saja ya, nanti takutnya dosen menjelaskan sampai Z kalian hanya mendengarkan dan ilmunya bablas. Nah, itu jangan sampai teman-teman mahasiswa. Oke, lanjut. Meminta mahasiswa untuk menyertakan teori. Nah, ini tentunya dalam pembelajaran sastra itu banyak teorinya. Jadi kalian harus belajar. Walaupun kalian hanya mengenal sastra sekilas, ini boleh banget kalian mempelajari teori-teorinya. Ini akan lebih bagus sehingga kalian tahu ketika kalian membaca puisi dan tahu maknanya juga bagaimana implementasinya seperti itu. Sesekali melakukan proyek. Nah, ini boleh banget nih bagi teman-teman. Kayaknya di sini tuh ada mahasiswa deh yang sepertinya itu hobi untuk menuliskan karyanya. Entah perasaan galau atau mungkin perasaan curhat atau apa. Itu bisa banget kalian ciptakan buat menciptakan suatu puisi ya gitu ya dalam bentuk larik-larik yang indah gitu. Oke, bisa dilanjut Mbak Dewi pada slide yang terakhir ya sebelum gitu. Oke. Upaya peningkatan budaya literasi sendiri. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ya. Yang pertama, budayakan gerakan membaca satu buku setiap kali diadakan pertemuan kuliah. Tapi di sini saya rasa teman-teman mahasiswa sedikit sulit untuk melakukan hal yang seperti ini. Betul apa teman-teman mahasiswa? Ayo. Betul kan? Pastinya seperti itu. Yakinlah, kalian berangkat dari kos ke kampus, pasti pagi-pagi ketika kalian duduk, hanya handphone lah yang kalian pegang. Jarang kan memegang buku paling sewaktu kuliah. Nah, ini wajar, karena memang saya juga mengalami yang seperti itu ya, teman-teman mahasiswa. Oke, dilanjutkan yang kedua itu, tumbuhkan sikap kesadaran. Tentunya sikap kesadaran kalian dalam membangun budaya literasi ini. Nah, kalian itu harus membangun bagaimana diri kalian itu mau untuk belajar literasi. Seperti itu ya. Jangan sampai bermalas-malasan. Karena buku itu banyak. Saya tahu kok, buku teman-teman mahasiswa itu banyak yang tertumpuk di meja, tapi dibiarkan berdebu. Nah, itu tidak baik teman-teman mahasiswa. Oke, ini dari operator, apakah ada kendala dalam menampilkan tayangan PPT? Halo, Mbak operator. Ya, sepertinya Mbak Dewi ya. Oke, mungkin kendala sinyal ya, mungkin seperti itu ya. Nah, saya dilihat sendiri sih. Kemudian optimalkan peran perpustakaan. Ini perpustakaan itu sangat penting sekali ya, karena ibarat perpustakaan adalah jantung sekolah. Sedangkan kalian itu mahasiswa, itu perpustakaan menjadi jantung kuliah di kampus kalian. Nah, jangan sampai perpustakaan yang ada itu kalian biarkan begitu saja, karena di sana itu banyak sumber baca yang bisa kalian manfaatkan. Apalagi kalian sebagai mahasiswa, kalian harus memiliki pengetahuan yang tentunya lebih luas. Jangan hanya dapat informasi dari gadget misalnya. Nah, di situ kan di tentu buku terpercaya memiliki gunakan sebagai referensi seperti itu. Oke, yang keempat, biasakan mahasiswa memulai menulis. Di sini apakah ada yang suka menulis, teman-teman mahasiswa? Tidak ada ya? Mbak Eka Desi, apakah suka menulis? Atau jangan-jangan hanya menulis curhatan saja ya di kertas harian? Apa bagaimana nih? Ayo teman-teman nih, ngaku aja teman-teman mahasiswa. Oke. Intinya kalian harus memulai menulis. Yuk, paksa diri kalian buat menulis apapun itu. Tuliskan sekecil apapun itu biar bisa jadi setiap kalian mulai bisa kok gitu. Kemudian minta mahasiswa untuk memulai
mempublikasikan ini. Ini yang saya lihat tadi dari pemateri 1 ya, begitu bagus. Dari Mbak Lilis ini buat contoh dari teman-teman mahasiswa, bagaimana sih biar bisa kayak Mbak Lilis ini. Mbak Lilis suka nulis, tapi diungkapkan melalui media sosial. Nah, ini bagus sekali, ini boleh banget. Jadi bukan hanya kalian menulis di kertas, lalu kalian simpan, dan akhirnya berdebu, kan nggak kebaca. Nah, jangan sampai ya, karena tulisan kalian itu begitu berharga. Begitu teman-teman mahasiswa, oke? Itu saja materi dari saya terkait pengembangan budaya literasi melalui kreativitas belajar dan sastra puisi. Pesan saya buat teman-teman mahasiswa, jangan pernah lelah untuk belajar dan selalu belajar. Terlebih lagi dalam belajar membaca. Membaca memang bagi kalian itu mudah, tapi sebetulnya membaca itu adalah suatu proses yang perlu kalian tempuh dengan cara kalian memaknai proses tersebut dengan baik, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Moderator, Mbak Cila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemateri 2, Saudi Ika Sokirani. Kami sudah dilantunkan ya tadi yang sangat indah sekali, sangat inspiratif juga, yang pastinya pembahasannya kita diajak melihat peringkat minat baca di Indonesia, yaitu urutan ke-60. Nah, semoga paparan Mbak Ika lebih memotivasi kita agar giat belajar dan membaca. Nah, tak terasa ya kita sudah sampai pada materi ketiga, yaitu Mbak Melina Ika Syafitri, yaitu memiliki moto hidup, yaitu pengalaman adalah guru terbaik. Sebelumnya saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nama Melina Eka Syafitri, tempat tanggal lahir Demak 17 Januari tahun 2000, alamat Desa Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, RT 6 RW 1, dan pengalaman organisasi yaitu anggota pengurus Forsa Orda Ubis periode 2019-2020, anggota kepengurusan UKM Sangkataman periode 2019-2020. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan makalah dengan judul Budaya Literasi Ciptakan Generasi Pemuda-Pemudi Cendekiawan. Keren sekali ya judulnya. Baiklah, langsung saja kita simak paparan beliau kepada Mbak Melina. Kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Gila atas pengantarnya. Langsung saja, tolong di Ya, sudah terdengar Mbak Melina. Nah, sebelumnya saya kenalin dulu, nama saya Melisa Fitri. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan selamat pagi juga Ibu Fitri-nya teman-teman. Langsung saja pada PPT saya hari ini saya sedikit menjelaskan tentang budaya literasi ciptakan generasi pemuda-pemudi cendekiawan. Saya memilih judul ini karena budaya literasi itu memang penting untuk saat ini yang menciptakan generasi. Kita sebagai pemuda-pemudi harus terus menerus mengasah perilaku kita, karya kita, dan lalu dikembangkan. Karena apa? Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi yang mau mengembangkan karya tersebut? Jadi untuk pada masa pandemi saat ini, tidak salahnya kita menyisihkan waktu sedikit untuk berkarya sedikit, walaupun hanya coretan di atas kertas mungkin, lalu mungkin di Instastory sekian. Kalian juga nggak asing dalam puisi kecil kalian pada di Instastory waktu hujan seperti itu. Jadi kalian lebih menikmati suasana lalu menciptakan kreasi kita, kreasi kalian dalam hubungan kata, lalu digabungkan menjadi kalimat yang indah sekali. Jadi di karya sastra itu di dalamnya terdapat suatu estetika keindahan dalam kata-kata yang kalian buat sendiri. Lalu langsung saja di PPT yang selanjutnya.
Langsung saja ke pengertian karya sastra itu sendiri. Nah, dalam karya sastra itu, pengertian karya sastra menurut para ahli, salah satu para ahli yaitu seni, karya sastra adalah bentuk kreativitas dan karya seni. Subjeknya adalah bahasa manusia dan kehidupan yang digunakan sebagai media. Nah, dalam artian ini kita dapat simpulkan karya sastra itu bentuk kreativitas dan karya seni semua dari kita, pikiran kita, perasaan kita yang menjadi satu, lalu kita susun dalam rangkaian kata menjadi kalimat dan mempunyai unsur keindahan estetika. Dan kalian juga mungkin tidak hanya menulis di atas kertas ataupun cuma sekilas perasaan mungkin ya. Mungkin kalian juga meluangkan pada instastory seperti instastory, telegram, Instagram seperti itu. Mungkin juga nggak asing buat kalian ya teman-teman mahasiswa. Jadi langsung saja ke PPT yang selanjutnya. Budaya literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan di mana setiap orang memiliki sikap cerdas, peka, jeli, belajar budaya, mampu belajar lingkungannya, dan mampu mengaktualisasikan dalam tulisan satu atau karya. Hasil penelitian di atas menunjukkan betapa lemahnya budaya literasi dalam masyarakat Indonesia. Mungkin saat ini Indonesia juga lagi bukan cuma di Indonesia ya teman-teman. Mungkin dari luar negeri juga di masa pandemi saat ini kita juga tidak bisa berkegiatan secara bebas, secara luas di luar sana. Kita ditekankan pada suatu ruangan yang seharusnya kita selalu di ruangan tersebut. Jadi kita harus bisa meluangkan sedikit waktu untuk merefleksikan pikiran, perasaan kita, tuangkan dalam kata-kata atau kalimat yang indahnya. Jadi kalian itu sebenarnya mempunyai niat, mempunyai usaha dalam dalam merancang atau merangkai kata-kata sebagai nanti juga bisa diutarakan di dalam puisi kalian. Puisi itu nggak sepenuhnya banyak panjang lebar gitu enggak. Mungkin sepatah dua patah itu juga bisa buat refreshing pikiran, perasaan kalian. Mungkin lebih ke ya terus saja ya karya nggak apa mbak langsung fungsi aja nggak apa. Lalu fungsi karya sastra. Nah, fungsi karya sastra itu sendiri sangat bervariasi ya teman-teman. Jadi tergantung pada kelasnya. Di bawah ini yang terdapat di PPT ini yang kita simpulkan. Yang pertama ada fungsi reaktif. Fungsi reaktif memiliki fungsi reaktif berarti bahwa sastra dapat menyenangkan bagi pembaca dan masyarakat. Sama seperti halnya pada sketsa yang bisa menghibur masyarakat. Sementara drama itu sendiri juga dibuat atau diklasifikasikan sebagai semacam karya sastra sendiri. Jadi
Khairil Anwar yang judul Aku, sedikit ya teman-teman. Puisi yang judul Aku. Kalau sampai waktuku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku binatang jalan dari kumpulannya tebu. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap berani menerjang. Luka dan bisa terbawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Akhir hayat. Tadi sekilas puisi aku dari salah satu karya beliau, Khairil Anwar. Nah, lalu ada salah satu sifat tokoh Khairil Anwar, yaitu yang dapat saya ambil, salah satunya seniman berdikari. Nah, seniman berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Maksudnya tidak bergantung pada bantuan orang lain. Beliau juga dikenal mandiri ya. Juga mandiri. Dia itu sempat memiliki pekerjaan tetap. Khairil Anwar memilih untuk menjadi manusia merdeka yang bebas berkarya. Tak tergantung siapapun membuat Khairil Anwar pantas dinobatkan sebagai sosok seniman berdikari yang tidak bisa dipesan kekuasaan. Meski selalu hidup dalam himpitan ekonomi, namun honornya dari menulis puisi bisa menutup kekurangan. Nah, dari sini kita dapat belajar dari sosok beliau. Jadi kita cuma menulis saja itu, kalau itu pun kalian ada usaha, ada niat, nggak ada salahnya kalau kalian juga mencoba untuk menulis seperti sosok beliau pada karya sastranya. Jadi tidak ada kata-kata terlambat sebelum kalian berusaha dan punya niat. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kepada Baik, terima kasih Mbak Melina Eka Safitri sudah berbagi ilmunya ya juga kepada kami. Sangat menarik pastinya. Sangat rinci sekali pembahasannya dan memotivasi kita agar memiliki budaya literasi dengan cara-cara yang sederhana melalui media sosial. Dan terima kasih Mbak Melina sudah dibacakan puisi dengan begitu indah ya pastinya agar kita tidak mengantuk. Oke, silahkan teman-teman kameranya ya diaktifkan. Oke, tak terasa pemaparan ketiga materi kita telah selesai. Sangat membahayakan kita semua ya pastinya teman-teman. Nah, tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ya teman-teman. Boleh mengajukan pertanyaan atau sharing-sharing kepada ketiga pemateri kita ini ya. Saya persilahkan kepada teman-teman semua. Bisa raise hand. Saya buka sambil menunggu